Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gayatri Ramadanti, NIM A4208110005 dari kelas 6A, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya untuk ujian tengah semester mata kuliah evolusi. Untuk selanjutnya, pada slide pertama, yaitu pertanyaan pertama, beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang Muslim tetap perlu belajar evolusi? Nah, jawabannya itu adalah memang ada beberapa teori evolusi yang menyimpang dari Islam, seperti salah satunya teori Darwin mengenai manusia itu yang berasal dari kera. Padahal teori tersebut seperti meniadakan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha menciptakan. Namun di sisi lain, evolusi tetap penting kita pelajari karena teori evolusi merupakan teori segala hal atau theory of everything, di mana menjelaskan dari hal-hal makrokosmis yang besar hingga hal-hal mikrokosmis yang terkecil yang tak tampak oleh mata. Kemudian teori evolusi bisa menjelaskan asal-usul alam raya, asal mula kehidupan, sejarah bahasa, ras, agama, dan Tuhan. Hampir tak ada fenomena dalam kehidupan ini yang bisa dijelaskan dengan teori evolusi, contohnya anjing. Bagi kaum yang tak berpikir, hewan ini adalah makhluk ciptaan yang datang begitu saja dalam kehidupan manusia. Bagi kaum yang berpikir, anjing adalah hasil evolusi panjang yang asal-usulnya bisa ditelusuri pada keluarga canis sejenis serigala. Sebagai umat Islam, kita tetap bisa mempelajari evolusi untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan memperkaya dengan penelitian. Islam telah memberikan gambaran tentang bagaimana penciptaan langit, bumi, dan seisinya, yang dimana di situ kita juga dianjurkan untuk terus berpikir sebagai upaya mengagungkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Seperti halnya teori evolusi ini yang mengajarkan kepada kita untuk merefleksi diri bagaimana penciptaan makhluk hidup yang ada pada hakikatnya. Jika kita berbicara asal usul, maka tentu semua diciptakan oleh Allah. Namun dalam evolusi ada teori tentang domestikasi, di mana hewan atau makhluk hidup yang dulunya sangat buas dan tidak bisa berdampingan hidup dengan manusia menjadi bisa berdampingan dengan manusia. Dan untuk slide selanjutnya atau pertanyaan yang kedua, itu jelaskan pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Pengertian evolusi sendiri yaitu proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana sesuatu berubah bentuk lain menjadi lebih kompleks ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik, atau juga dapat diartikan sebagai sifat-sifat yang terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya yang disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Nah, untuk pernyataan yang menyatakan evolution as theory and fact, itu adalah pernyataan yang terlihat pada pustaka-pustaka biologi serta dapat menimbulkan kerancuan yang dimana evolusi tersebut harus berupa fakta dan teori. Maksudnya apa? Maksudnya fakta dan teori itu adalah, yang pertama adalah fakta evolusi, yaitu fakta yang perubahan terpantau pada sebuah populasi selama beberapa waktu, atau dapat digunakan oleh ilmuwan untuk merujuk pada data eksperimen ataupun pengamatan objektif yang dapat diverifikasi. Fakta ini yang digunakan lebih luas untuk merujuk pada hipotesis apapun yang memiliki bukti-bukti yang sangat banyak dan kuat. Sementara untuk teori evolusi sendiri yang merujuk pada sintesis evolusi modern yang merupakan penjelasan ilmiah termutakhir mengenai bagaimana perubahan itu terjadi, atau sebagai sebuah konjektur, opini, atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun dapat membuat prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Dalam hal ini, teori dapat dikatakan lebih kaku, yaitu teori haruslah didasarkan pada fakta yang terpantau dan dapat membuat
prediksi yang dapat diuji. Untuk slide ketiga atau pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan bagaimana mekanisme utama pada mutasi, rekombinasi gen, gen flow, kinetic drift, dan seleksi alam yang dapat menjadikan populasi makhluk hidup mengalami perubahan atau dengan kata lain berevolusi. Nah, untuk yang pertama ada mutasi, yaitu perubahan sekuens atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun kromosom. Nah, ini dapat dicontohkan sebagai kumbang hijau kawin dengan kumbang hijau, yaitu menghasilkan 4 anakan kumbang, yaitu dengan 3 kumbang berwarna hijau dan 1 kumbang yang berwarna coklat. Mutasi ini intinya adalah menghasilkan salah satu anak yang DNA-nya mengalami mutasi sehingga menghasilkan spesies baru. Kemudian ada gen flow atau aliran gen, yaitu penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi lain. Yaitu contohnya adalah di mana ada suatu populasi atau sekumpulan kumbang hijau kawin dengan kumbang coklat yang memiliki habitat berbeda, yang dimana kumbang hijau itu berada di habitat A dan kumbang coklat berada di habitat B. Nah, mengapa terpisah? Karena faktor alam atau bencana alam seperti angin topan misalnya. Kemudian kumbang hijau ini salah satunya terbawa oleh angin topan tersebut dan hinggap atau berkumpul bersama di habitat kumbang coklat. Setelah itu mereka kawin dan menghasilkan keturunan yang baru. Kemudian ada rekombinasi gen, yaitu perkawinan silang yang dimana hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 dengan pemisahan sel kelamin secara bebas dan kombinasi baru secara acak dan bebas. Yaitu dimana ada contohnya adalah kuda American Saddlebred kawin dengan kuda Arabian, yaitu menghasilkan keturunan yang beda spesies dari indukannya dan menghasilkan keturunan kuda jenis nasional show horse. Rekombinasi gen ini yaitu menitik beratkan pada perkawinan antara dua gen yang berbeda namun masih dalam satu jenis binatang yang sama. Dan untuk selanjutnya ada seleksi alam, yaitu suatu proses adanya perbedaan antar organisme dalam hal kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi, perbedaan dalam satu atau lebih cirinya. Jadi maksudnya itu adalah ketika ada suatu makhluk hidup itu bermigrasi atau mempunyai perbedaan antar organisme, yang dimaksud adalah dalam hal kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, ini dapat dicontohkan sebagai kumbang yang tadi, di mana terdapat ada 2 kumbang yang berwarna hijau dan coklat. Kemudian kumbang tersebut hinggap di suatu pohon yang kebetulan warna pohon itu atau warna batangnya itu sama-sama mengikuti salah satu warna dari kumbang tersebut, yaitu berwarna coklat. Nah, si kumbang yang berwarna coklat ini akan ikut tersamarkan dengan pohon yang berwarna coklat itu, sehingga pemangsa tidak akan banyak memakan atau memangsa kumbang coklat dikarenakan kulit yang dimiliki kumbang coklat itu memiliki kesamaan dengan si pohon. Sedangkan kumbang berwarna hijau tidak tersamarkan dan mudah dimangsa oleh si pemangsa. Mengapa tidak tersamarkan? Karena memiliki kulit yang berbeda dengan habitat aslinya. Jadi pemangsa akan lebih banyak memangsa kumbang yang berbeda warna. Yang memiliki sama warna. Dalam artian pada proses ini kumbang coklat lebih dominan atau lebih banyak dibandingkan kumbang berwarna hijau. Lalu ada penyimpangan genetik, yaitu suatu proses di mana terjadi perubahan acak terhadap sejumlah satu
atau lebih sifat terwariskan di dalam populasi. Yakni dengan kata lain, penyimpangan genetik dapat dikatakan sebagai perubahan komposisi gen dari suatu populasi secara acak. Contohnya yaitu dalam populasi 10 burung hijau dan 10 burung warna kuning memiliki kesempatan kawin yang sama dan untuk menghasilkan jumlah keturunan yang sama. Nah, dikarenakan mempunyai beberapa alasan, burung yang berwarna kuning dikawinkan itu lebih berhasil daripada burung yang berwarna hijau. Nah, generasi baru ini mulai muncul, yaitu dengan 13 burung berwarna kuning dan 9 burung berwarna hijau. Karena jumlah burung kuning lebih besar dari jumlah burung hijau, maka ada kesempatan yang lebih tinggi dari burung kuning untuk melakukan kawin silang dan menimbulkan lebih banyak keturunan, yaitu dibandingkan dengan burung hijau. Nah, dengan demikian peningkatan populasi burung kuning pun terlihat jelas. Nah, adapun dua mekanisme yang dapat menimbulkan penyimpangan genetik ini adalah efek hambatan, yaitu yang menyebabkan representasi lebih dari alel tersebut dalam populasi dan kemudian berpengaruh kepada ukuran populasi yang meningkatkan peluang homozigositas dari alel yang mungkin memiliki efek merusak. Nah, kedua ada efek pendiri, yaitu ketika ada individu dari satu populasi bermigrasi ke wilayah geografis terisolasi baru atau yang tidak dihuni oleh populasi lain dan membentuk kolam gen dari daerah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.